Shalom dan selamat pagi kepada sedang jemaat Allah. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini, dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian ini. Bapa, kami berdoa seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersatu hati Bapa, dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk menaikkan segala pujian penyembahan kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, baik memimpin, main music, khususnya menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau akan terus mempersiapkan mereka, supaya mereka juga dapat membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami satukan dan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Salam dan selamat pagi pada kita semua yang ada di rumah maupun ada di sini. Bagi memulakan acara kita pada hari ini, mari kita buka di dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga 5 yang bertajuk di atas, pujilah Allah dalam baiknya. Ayat yang pertama, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punyalah Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelasanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagi memulakan acara kita pada pagi ini, kita angkat pujian Jangan Lelah.
untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan kurangkan kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku harap Salam dan selamat pagi pada saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Harap pada pagi ini Anda baik di sini maupun di rumah masing-masing dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan sejahtera karena Kristus beserta dengan kita. Amin. Saudaraku, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena apapun terjadi kepada negara kita dan dunia pada amnya, tetapi kita masih boleh mengingati hari kemerdekaan Malaysia, yaitu bulan kemerdekaan sudah kita pijak pada hari ini. Nah, sempena kita mengingati hari kemerdekaan, maka suka saya untuk mengungsikan firman Tuhan mengenai dengan pelayanan kasih yang memerdekakan. Pelayanan kasih yang memerdekakan, ada beberapa hal yang saya mau bicara di dalam firman Tuhan pada pagi ini, yaitu yang pertama, pelayanan kasih adalah pelayanan yang tidak dapat dibuktikan melalui keturunan, ataupun pelayanan kasih itu tidak dapat dibuktikan melalui yaitu jabatan karena Anda berada dalam jabatan keagamaan, atau
pelayanan kasih juga tidak dapat kita buktikan karena kita ini adalah seorang yang sudah di dalam menjadi orang Kristen. Itu tidak dapat kita buktikan, oh saya sudah jadi Kristen, dan lalu kita mengatakan, oh saya sudah dalam pelayanan kasih. Nah, pelayanan kasih yang memerdekakan itu ialah pelayanan kasih yang dapat dibuktikan. Mari kita melihat firman Tuhan, bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini sudah melakukan pelayanan kasih yang memerdekakan. Mari saya ajak untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga yang ke-37. Kalau Anda sudah mendapatnya, saya akan baca ayat yang ke-25 ini sampai 37 bagi kita semua. Dan Anda selidiki firman Tuhan yang ada di tangan Anda. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat yang ke-27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28 kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu," kata Yesus, "adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon hikmat pengertian akan firman-Mu. Kami akui terlalu sukar bagi kami memahami kebenaran firman-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau telah berjanji mengirim seorang penolong, sampai penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan hikmat, kuasa, kemampuan untuk kami memahami kebenaran firman. Biar pada saat ini kami tenang untuk mendengar firman-Mu dan dapat menikmatinya. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelayanan kasih yang memerdekakan adalah pelayanan kasih yang bermula daripada kesadaran akan 2 hal. Ingat saudaraku, hukum Taurat adalah hukum yang pertama, dan yang kedua itu adalah yang bersangkutan dengan kasih.
Hukum pertama, kita dituntut mengasihi Allah. Kenapa? Sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hukum yang kedua, kita dituntut mengasihi sesama kita manusia. Karena kita dikasihi oleh Allah di dalam Yesus dan kita perlu mengasihi sesama kita manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah tuntutan bagi setiap orang yang mau dimerdekakan. Jangan kata, oh saya sudah dimerdekakan, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kalau Anda belum lagi lepas daripada sikap tidak mengasihi, sikap adalah penting diri sendiri, atau sikap yaitu alim yang tidak rohani, Anda belum merdeka. Sebab itu pada waktu Yesus sedang mengajar pada orang ramai, tiba-tiba berdirilah seorang hukum Taurat, yaitu guru hukum Taurat. Dia sengaja untuk mencobai Yesus karena dia guru. Sebab itu Yesus menjelaskan hukum Taurat kepada dia, sebab Yesus tahu bahwa dia adalah guru hukum Taurat. Tetapi sebaliknya, walaupun dia guru hukum Taurat, tetapi dia belum melaksanakan apa yang dituntut oleh hukum Taurat dalam dirinya. Ini kegagalan hukum Taurat untuk menyelamatkan, karena manusia tidak mampu untuk mengikuti dan melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Saudara yang dikasih, pelayanan kasih yang memerdekakan yang telah kita baca dari firman Tuhan, membicarakan dalam pembacaan ini terdapat 4 pribadi dalam teks ini yang berbeza latar belakangnya. Kita akan lihat. Pribadi yang pertama adalah yang dibicarakan dalam pembacaan ini, yaitu orang yang jatuh ke tangan penyamun, perumpak. Lalu yang kedua membicarakan tentang imam, yaitu seorang pemimpin agama Yahudi. Yang ketiga bicarakan tentang Lewi, yaitu satu suku turun-temurun diasingkan oleh Allah untuk melayani seluruh suku Israel. Dan orang yang keempat yaitu seorang Samaria dari suku campuran di sebelah utara Yerusalem. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, 4 pribadi ini mengungkap kepada kita bagaimana kita menjadi pelayan kasih yang memerdekakan. Mari kita selidiki diri kita, apakah kita benar sudah merdeka. Semua keempat pribadi ini memerlukan kemerdekaan. Kenapa saya katakan dia memerlukan kemerdekaan? Kita akan melihat bahwa orang yang telah disamun itu, dia harus merdeka daripada kematian. Kenapa saya sebut kematian? Kalau tidak ada orang yang menolong, dia pasti akan mati. Jadi dia perlu bebas dari penderitaan ini, merdeka. Lalu yang kedua, imam adalah pemimpin agama. Walaupun dia pemimpin agama, tapi dia perlu merdeka dulu. Dia harus merdeka daripada anggapan pribadinya bahwa dia alim, tetapi dia tidak rohani yang sebenarnya, karena dia tidak hidup dalam pelayanan kasih. Lalu yang ketiga, orang Lewi. Dia diasingkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam kesukuan suku Lewi adalah dianggap pelayan Tuhan. Imam semua lahir daripada orang Lewi. Tetapi mereka selalu menganggap keturunan mereka itu adalah pilihan Allah, sehingga lupa bahwa kadang-kadang orang Lewi juga lupa pelayanan kasih. Lalu yang keempat, seorang Samaria dianggap bukan orang yang beragama, dianggap adalah bangsa campuran, tetapi dia Yesus ambil sebagai ilustrasi, gambaran bahwa dia bukan pemimpin agama, dia bukan suku yang dipilih, tetapi dia adalah orang yang hidup dalam pelayanan kasih. Siapakah kita, saudaraku? Di manakah posisi kita sebagai orang-orang Kristen pada hari ini? Ada satu lagu Sudirman
lagu Sudirman itu liriknya kurang lebih begini. Di sini lahirnya sebuah cinta. Kalau Anda masih ingat itu, mungkin Anda masih lagi menghayatinya. Apa di suatu visi di kepala Sudirman sehingga dia menciptakan lagu itu. Di sini lahirnya sebuah cinta. Lalu diiktirafkan oleh kerajaan pada waktu itu, yaitu beberapa tahun yang lalu diiktirafkan oleh kerajaan sebagai lagu kemerdekaan untuk suatu tema bagi satu perayaan kemerdekaan pada ketika itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa demikian? Karena disinilah lahirnya sebuah cinta. Saya setuju, sebab karena kemerdekaan bermula dari kasih kepada Allah. Kemerdekaan bermula daripada cinta Allah kepada kita, kasih Allah terhadap kita. Kalau dalam bahasa aslinya disebut kasihilah Allah, Tuhan Allahmu, dia menggunakan agape. Dalam bahasa Yunaninya dia agape, dan juga mengasihi sesama manusia, sama juga hukum pertama dan kedua menggunakan perkataan yang sama. Saudaraku yang kekasih, kalau kita merdeka, berarti kita adalah merdeka karena bermula dari kasih. Oleh karena kasih Allah di dalam Yesus, kita merdeka. Jadi kalau kasih Allah di dalam Yesus kita merdeka, kita juga harus sepenuhnya merdeka. Tinggalkan dalam semua sikap-sikap, tinggalkan sifat semua yang penting diri sendiri, sehingga kita gagal untuk memerdekakan orang lain. Jadi kita perlu merdeka pada hari ini, saudara. Pelayanan kasih tidak dapat dibuktikan melalui keturunan. Orang Lewi saya sudah sentuh. Keturunan orang Lewi itu dianggap imam dan mereka layak mengangkat itu semua peralatan keagamaan. Mereka ini adalah layak untuk melakukan pelayanan keimaman, dan mereka layak untuk mengangkat tabut perjanjian dan banyak lagi soal agama. Mereka adalah layak. Ini orang Lewi, dan turun-temurun mereka itu dianggap sebagai orang yang suku yang sudah diasingkan oleh Tuhan, melayani Tuhan. Nah, dengan demikian maka banyak orang Lewi yang tidak sadar bahwa mereka diselamatkan, dimerdekakan bukan karena keturunan, tetapi mereka harus melayani dengan kasih. Banyak orang Kristen pada hari ini tidak sadar bahwa dia dimerdekakan karena ada tujuan, dimerdekakan karena kasih, dan dia harus hidup merdeka dengan pelayanan kasih. Ini banyak orang Kristen tidak sadar. Maka dia dimerdekakan dengan kasih oleh Tuhan, dan kita harus mengasihi karena kita harus melayani dengan kasih. Jadi orang Lewi tidak sadar. Saudaraku yang kekasih, jangan katakan, oh saya sudah melayani kasih, pelayanan kasih, kalau Anda belum lepas dan merdeka dari sikap menganggap keturunan. Waktu saya bersama-sama di dalam tim pelayanan di Perak, di Tumanggur, yaitu orang-orang asli, saya mengatakan kepada mereka, kami orang Sabah, orang asli, bukan daripada orang bandar. Kami orang pedalaman seperti kamu, dari hutan. Kami orang asli Sabah. Saya mau seterapkan dengan mereka. Kenapa? Sebab selalu orang asli malu dengan orang yang datang kepada mereka. Sebab itu kami pakai guna seluar pendek, biasa-biasa saja pakaian, supaya mereka menganggap, oh kami sama orang asli. Jadi di situ kami belajar bagaimana kami harus melayani dengan kasih, dan bukan menganggap bahwa kami ini adalah lebih tinggi daripada mereka. Saudaraku yang kekasih, orang Lewi selalu menganggap diri mereka itu lebih rohani daripada orang lain. Sebab itu Yesus guna satu perumpamaan ini, suatu cerita ini, untuk menggambarkan dalam satu pengajaran kepada guru Taurat ini.
bahwa dia tidak boleh bertahan dengan keturunannya sebagai satu pertahanan bahwa dia sudah merdeka. Orang Kristen jangan anggap bahwa Anda sudah Kristen dan Anda itu merdeka. Tidak. Kalau Anda tidak sadar bagaimana Anda dimerdekakan oleh kasih Allah dan bagaimana Anda hidup dalam kemerdekaan, yaitu hidup dalam pelayanan kasih. Kalau Anda sudah sadar dalam dua keadaan ini, maka baru Anda boleh bangga dengan Tuhan. Bangga karena Tuhan yang telah memerdekakan kita dengan kasih. Bangga dengan Tuhan karena kita hidup dalam kasih-Nya dan kita mengasihi orang lain. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kemerdekaan bukan dari keturunan. Siapapun kita, dari manapun kita, dari keturunan apakah kita ini bukan berlandaskan keturunan kita dimerdekakan, tetapi berlandaskan kesadaran bahwa kasih Allah yang telah memerdekakan kita. Dan karena kita sadar bahwa kasih Allah memerdekakan kita, kita harus mengasihi Allah dan kita harus mengasihi sama kita manusia. Tidak dapat dinyatakan melalui jabatan juga. Pelayanan kasih dibuktikan bukan karena kita adalah sudah ada jabatan di dalam pelayanan. Mungkin kita adalah ketua kepimpinan di dalam gereja atau sebagainya, apapun jawatan kita dalam gereja. Saudaraku, itu bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa kita sudah merdeka, sudah mengasihi Tuhan, bukan. Tetapi itu kesadaran bahwa kita harus melayani Tuhan dengan jabatan yang kita terima. Itu harus kita pergunakannya, karena itu mandat dari Tuhan untuk kita lakukan. Tetapi itu bukan jaminan bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, bahwa kita, karena kita ada jabatan, kita sudah hidup dalam jabatan gereja dan lalu kita berkata, saya ini adalah orang yang merdeka dari orang lain. Tidak. Jabatan itu pelayanan, tetapi pelayanan itu harus melayani dengan kasih. Para imam, mereka berpikir karena mereka sudah menjadi imam, mereka tidak mau sentuh mayat. Ada kemungkinan dalam cerita ini Yesus mau supaya guru Taurat ini berpikir, karena ada tradisi orang Yahudi begini, kalau dia seorang imam atau seorang Lewi atau sebagainya, ahli Taurat dan sebagainya, mereka selalu menganggap mereka ini suci, kudus, dan tidak mau menyentuh kepada hal-hal yang adalah mereka anggap sebagai yang boleh menyebabkan mereka berdosa. Jadi diantaranya mereka tidak boleh pegang mayat. Jadi ada kemungkinan cerita ini menyentuh bahwa orang ini sudah berkelimpangan dan dianggap orang yang sudah mati. Jadi datang orang Lewi itu, dia juga meminggir, dia jalan di tepi jalan. Dan imam ini pun begitu juga. Semua mereka tidak akan melaluinya karena takut tersentuh. Ini tradisinya, saudara. Tetapi sebenarnya tuntutan Tuhan di dalam Yesus mau menekankan bukan dengan menjaga supaya tidak tersentuh dengan hal-hal yang demikian, mayat atau sebagainya, tetapi harus mengasihi. Harus mengasihi. Mari kita sentuh latar belakang Yesus. Yesus adalah Allah menjadi manusia. Yesus mengambil rupa manusia dan paling hina. Kenapa? Sebab dia menanggung kehinaan manusia. Dia dilahirkan dalam kandang. Betapa jijiknya tempat Yesus dilahirkan. Tetapi ini menggambarkan bahwa betapa jijiknya dosa kita. Yesus bukan saja menyentuh, tetapi Yesus memikul beban itu untuk dia melunaskan hutang kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat, saudaraku yang kekasih, Yesus mau menyadarkan guru-guru Taurat itu bahwa imam-imam itu, imam ataupun orang-orang Lewi itu, mereka bukan diselamatkan
bukan dimerdekakan melalui kealiman yang tidak rohani, tetapi mereka harus dengan kesadaran bahwa mereka dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kita adalah semua sama. Saya setuju. Sebab ini adalah ditekankan oleh firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan sehingga ayat yang ke-10 bahwa kamulah bangsa yang terpilih, umatku yang, maksudnya sebelum kita menerima Yesus kita bukan umat Allah, tetapi setelah kita percaya kepada Yesus kita adalah umat yang dikasihi. Disebut bahwa kita layak untuk melayani Tuhan. Sebelumnya hanya orang Lewi saja dan para imam, tapi sesudah kita percaya Yesus, Yesus telah mengubah paradigma itu dan Dia melayakkan kita bukan karena kemampuan kita, kealiman kita yang tidak rohani, tetapi karena Yesus melayakkan kita. Kitalah jadi imam, kitalah jadi orang Lewi, bukan dari keturunan kita, bukan karena jabatan kita, tetapi karena Allah memilih kita, karena kasih Allah dalam Yesus. Itulah menyebabkan kita layak. Anda di rumah dan saya di sini, kita semua layak karena kasih Allah lah yang melayakkan kita, bukan karena kebangsaan kita, bukan kesukuan kita, bukan karena jabatan yang kita pegang, tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan kita perlu mengasihi. Imam dan juga orang-orang Lewi ini menganggap kealiman mereka itu menjaga kesucian, tapi sebaliknya mereka dibidas oleh Tuhan Yesus karena mereka salah kealimannya. Mereka tidak menyatakan kasih. Sebab itu pelayanan kasih adalah melalui gerakan hati karena belas kasihan. Ingat saudaraku, melalui belas kasihan, gerakan hati. Orang yang mengasihi adalah karena ada gerakan hati. Ada gerakan hati untuk belas kasihan. Saya mau katakan kepada Anda, ada dua perkataan yang berbeza, tapi satu tujuan, yaitu empati dan simpati. Tujuannya ialah supaya orang itu menyatakan kasih, tetapi dua itu adalah berbeza. Kenapa? Sebab simpati adalah orang yang dengan perasaan, simpati dengan orang yang sedang menderita, simpati dengan orang yang belum menerima Yesus, belum bertobat dan masih hidup bergelut dengan dosa. Itu simpati. Dia mengatakan, oh saya sangat simpati dengan orang ini, kasihan orang ini. Ini simpati. Empati tidak. Empati ini adalah seorang yang berani berkorban demi menyelamatkan orang lain. Ini empati namanya. Dia ada tindakan. Nah saudaraku, pelayanan kasih adalah gerakan karena belas kasihan. Orang Lewi dan orang imam itu yang disebut dalam pembacaan kita, mereka melayani karena jabatan dan keturunan, tapi tidak ada gerakan hati dengan belas kasihan. Yesus datang ke dalam dunia adalah pelayanan kasih. Ya, dia bukan saja menyampaikan kasih Allah itu, tapi dia menyatakan bahwa hukum Taurat itu harus digenapi. Kalau kita mengasihi Allah, kita berani berkorban untuk Allah. Yesus berani berkorban untuk Allah Bapa. Yesus berani berkorban untuk menyelamatkan manusia dari gerakan hati. Mari kita tinggalkan itu. Tapi kita akan lihat suatu pengajaran yang Yesus ambil satu pelajaran dari seorang Samaria. Saya mau supaya Anda akan menyelidiki siapakah orang Samaria itu. Pertama, ibu kota dulu. Ibu kota di kerajaan Israel sebelah utara adalah Samaria. Jadi yang terkenal disebut kerajaan utara adalah Samaria. Ibu kota di sebelah selatan, kerajaan selatan adalah Yerusalem.
Yang terkenal di Yahuda adalah Yerusalem karena ibu kotanya. Nah, kita akan tinggalkan Yerusalem, tapi kita kembali pada Samaria. Orang Samaria ini tidak disebut nama, tetapi dia adalah disebut latar belakang. Dia datang daripada kota Samaria. Dan orang Samaria ini dari segi kebangsaan, dia orang Yahudi. Walaupun orang Samaria mengatakan, oh kami juga orang Israel, tetapi orang Yahudi tidak menganggap mereka sebangsa dengan mereka. Ini kebangsaan. Dalam segi politik, orang Samaria dan orang Yahudi di sebelah utara dan selatan, mereka tidak berkenan. Dalam perkataan lain, mereka selalu bermusuh. Ini adalah dalam segi politik. Kerajaan pun mulai daripada kerajaan pecah dari Yerobeam dan Rehabeam, maka dua kerajaan itu kadangkala berperang antara selatan dan utara. Ini dalam segi politik. Dalam segi agama, deontologi, yaitu pengajaran tentang agama, orang Samaria selalu orang Israel, yaitu orang Yahudi, anggap orang Samaria itu jijik, orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan. Itu anggapan mereka. Walaupun orang Samaria menganggap bahwa mereka masih juga keturunan Yakub atau Israel, tetapi mereka dianggap jijik dan tidak beragama oleh orang-orang Yahudi di sebelah selatan. Kenapa? Sebab pada waktu kerajaan utara mereka berperang kepada Asur, mereka tewas, dan atas ketentuan Tuhan mereka itu dibuang. Mereka orang-orang Israel sebelah utara, kecuali di sebelah daerah Galilea itu masih tulen Israel. Tetapi dari Samaria ke utara mereka semua dicampur baurkan dengan perkawinan dari bangsa-bangsa lain. Jadi mereka bukan tulen orang Israel. Ini dalam segi deontologi, mereka itu dianggap sebagai orang berdosa dan tidak kenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, tetapi dalam cerita ini Yesus menekankan Israel yang menganggap orang Lewi itu adalah orang alim, tetapi di hadapan Tuhan mereka tidak melayani dengan kasih. Israel yang menganggap imam mereka itu adalah alim, tetapi di hadapan Tuhan menganggap bahwa mereka belum melaksanakan pelayanan kasih. Tetapi orang Samaria ini yang dianggap dalam segi kebangsaan yang adalah bukan tulen lagi Israel, dalam segi politiknya musuh orang Israel Yahudi, dan dalam segi deontologi mereka dianggap jijik karena mereka dianggap bercampur dan berdosa. Tetapi sebaliknya orang dari Samaria ini melayani dengan kasih. Ingat saudara, kita diselamatkan bukan karena kita adalah alim, tetapi karena kasih Allah. Ingat, karena kasih Allah. Kita dimerdekakan karena kasih Allah. Ingatkan saudaramu yang dekat dengan Anda. Katakan, kita dimerdekakan karena kasih Allah di dalam Yesus. Bukan dengan perbuatan kita. Bukan karena kita ini orangnya alim dan sebagainya. Bukan karena kita ini adalah mempunyai jabatan dalam gereja dan kita dimerdekakan. Bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih Allah di dalam Yesus. Itulah yang memerdekakan kita. Dan karena kasih Allah dalam Yesus, kita dituntut untuk menyatakan kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sebab itu saudaraku yang dikasihi, semua orang perlu dimerdekakan. Kalau ada yang katakan, oh saya tidak perlu dimerdekakan, sesungguhnya dialah yang harus dimerdekakan. Mungkin daripada sikap kita, mungkin daripada sifat kita, mungkin daripada anggapan-anggapan kita, atau saya mau simpulkan paradigma kita yang salah, perlu dimerdekakan. Pemikiran, paradigma pemikiran kita yang salah perlu dimerdekakan. Sebab itu semua orang perlu dimerdekakan dari pemikiran secara tradisi agama.
Ada yang orang kata, oh saya daripada gereja ini, saya sudah merdeka. Saya dari gereja baptis, saya sudah merdeka. Saya dari gereja ini, saya sudah merdeka. Gereja kami adalah lebih dari gereja ini, dan sebagainya. Saudara, bukan gereja yang memerdekakan Anda. Bukan agama yang memerdekakan Anda. Ini tradisi sahaja. Jangan menggunakan tradisi sebagai satu anggapan bahwa Anda sudah merdeka. Jangan, saudara. Harus diubah paradigma ini. Harus dimerdekakan pemikiran yang salah. Jangan dengan tradisi agama yang menyebabkan kita belum terlepas dan merdeka. Kita perlu merdeka daripada paradigma kita. Uli kasih Allah dalam Yesus kita merdeka. Bukan gereja, bukan keturunan, bukan jabatan yang kita duduki. Dari kealiman yang tidak rohani, kita perlu merdeka. Ada orang yang menganggap, oh alim, oh dia adalah seorang yang rohani, apa sebagainya. Sebaliknya bukan rohani. Sebab itu perlu merdeka. Pada hari ini Anda, kalau ada seperti itu, Anda harus mengambil keputusan. Saya mau merdeka daripada pemikiran menganggap kealiman dan rohani saya lebih dari orang lain. Saya mau dimerdekakan. Karena saya dimerdekakan bukan perbuatan, tetapi dimerdekakan oleh kasih Allah di dalam Yesus. Mari kita hidup di dalam kasih, saudara. Marilah kita mengubah paradigma pemikiran kita kepada paradigma yang baru. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Saya ulangi perkataan Yesus ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Kalau kita mengasihi istri atau suami kita, kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita mengasihi rakan-rakan kita, kalau kita mengasihi semua jemaat atau semua orang, karena kita sadar kita dikasihi oleh Yesus sehingga dia mati untuk kita. Jadi kita perlu mengasihi. Ingat saudaraku, dua tuntutan ini. Kita harus mengasihi Allah. Kenapa? Sebab Allah mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi dia. Dia memberikan anaknya yang tunggal mati untuk kita, menyelamatkan kita, membebaskan, memerdekakan kita. Dia sudah mendahului dengan kasih. Dia menuntut kita supaya mengasihi dia. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, di dalam Yesus, kita harus mengasihi orang lain. Karena kita disuruh untuk mengasihi antara satu sama lain. Yesus berkata, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang itu adalah baik dengan kita, tetapi kita mengasihi dia karena kita sudah dikasihi Allah dan dia perlu dikasihi. Saya mencabar pada saudara yang kasih, kalau Yesus telah menyatakan kasih pada kita, mari kita nyatakan kasih kepada dunia. Bukan karena keturunan, bukan karena tradisi agama, tetapi karena kita adalah orang yang dikasihi Allah dan kita harus mengasihi semua orang. Ini realitinya bahwa kita sudah dimerdekakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur atas firman-Mu, sehingga kami sadar bahwa banyak perkara kami perlu dimerdekakan daripada paradigma yang salah. Kami mau mengubah paradigma itu dengan paradigma yang baru, yaitu apa yang telah Yesus ajar. Karena Yesus mengasihi kami, Yesus mau kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ini sukar bagi kami untuk melakukannya, tetapi kami percaya
dengan kekuatan baru dari kuasa Roh Kudus Tuhan, firman terus bekerja dan kami dapat melakukannya. Kiranya namamu dipermuliakan. Saudara, kita akan bersurai dengan kasih. Kasih Allah menyertai Anda dan saya pada pagi ini. Dia mau suraikan kita dengan kasih yang luar biasa, yaitu kasih agape di dalam Yesus. Yesus mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia. Kita harus mengasihi sama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih-Mu terus bekerja dalam hati kami. Roh-Mu mengingatkan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur firman-Mu dan kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati kita. Sambutan firman Tuhan dan terus tabut persembahan dijalankan. Mari kita angkat pujian tiada sepertimu. Oke. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercerdasmu dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Perawanku terakhir ketika tangannya, ku minta bersinar oleh ucapanmu. Kau menulis hidupku. Aku pernah mamaku menemukan Mari kita masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat kita pada hari ini, mari kita fokuskan doa kita untuk dekan pengamin. Dia masih lagi di hospital dan dia sudah dibedah, dan kita bersyukur karena pembedahannya
dilaksanakan dengan selamat. Dan kita terus berdoa supaya dia dipulihkan. Kita juga berdoa untuk supaya pemutusan segera untuk rantaian COVID-19 itu dilakukan oleh kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, oleh Yesus. Jadi kita berdoa supaya ianya diputuskan rantaiannya. Lalu yang ketiga, kita doakan kestabilan politik di Sabah. Sebagaimana Anda sudah maklum bahwa Sabah sudah ada pembubaran Dewan Undangan Negeri. Jadi kita akan serahkan pada Tuhan supaya biar Tuhan yang akan menunjukkan kepada semua rakyat Sabah siapa yang akan memerintah negeri ini. Kita juga berdoa untuk jemaat yang bersekolah dan yang bekerja, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negara. Kita berdoa supaya mereka akan terus disertai oleh Tuhan dan dilindungi daripada COVID-19, diberi hikmat untuk belajar dan untuk bekerja. Kita doakan mereka, tidak dapat kita sebut satu persatu, ingat siapa yang kita dapat ingat. Jadi yang terakhir sekali, doakan persembahan dan persepuluhan. Sebentar tadi kita telah mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau selalu memperhatikan segala keperluan kami. Saat ini kuduskan kami supaya kami layak menaikkan doa ini di hadapan-Mu. Kami mau berdoa, kiranya Dewan Pengamin mendapat kasih-Mu ya Bapa. Sebelum itu kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai pembedahan dan sehingga dia dengan selamat. Tetapi untuk pemulihan seterusnya, biar Tuhan menjamah dan memberkati dengan kesembuhan, dengan berkati dengan pemulihan segera untuk dia, dan biar dia akan dipulihkan sepenuhnya oleh kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami tidak izinkan roh-roh jahat untuk mencampurinya, tapi kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa kegelapan, biar kuasa Allah Bapa dan Roh Kudus dicurahkan dalam nama Yesus ke atas dia. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk kestabilan politik di Malaysia dan khususnya di Sabah yang telah dibubar Dewan Undangan Negeri Sabah. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan, memberi keamanan, memberikan petunjuk bagi semua rakyat pengundi untuk menunjukkan, memilih siapa pemimpin yang sesuai, yang Tuhan mau untuk memerintah negeri ini. Biar kebebasan dan kemakmuran akan berlangsung di negeri Sabah. Dan kiranya nama-Mu terus dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk rantaian COVID-19. Kiranya Tuhan segera memutuskannya. Karena hanya dengan kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus, berkuasa untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan biar semua umat manusia di seluruh dunia bebas dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga saat ini untuk semua jemaat yang sedang bekerja, baik dalam negeri maupun di luar negara, sedang bersekolah, biar Tuhan menyertai mereka. Yang bersekolah di luar negara, Engkau akan beri pimpinan dan lindungi mereka dari semua halangan, segala gangguan. Begitu juga dengan yang bersekolah di dalam negeri, baik itu sekolah tadika, rendah, ataupun di sekolah menengah, sekolah tinggi kerajaan, dan Tuhan terus memimpin menyertai mereka. Semua jemaat Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Sunduran, semua jemaat di mana saja di seluruh dunia, kami panjatkan doa bagi mereka. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan baru. Kalau ada yang sakit, kami sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, kuatkan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Bapa di surga, mengucap syukur atas kecukupan yang Engkau beri, sehingga sebentar tadi kami telah memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkati untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dan berkatilah setiap yang telah memberi
persembahan dan persepuluhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati persekolahan mereka, berkati kehidupan rohani dan jasmani mereka, kesehatan mereka, dan perniagaan mereka. Biar Tuhan berkati kebun mereka. Mohon supaya Tuhan memberkati. Dan bagi mereka yang dalam kekurangan dan tidak dapat memberi hari ini, Tuhan berkati mereka supaya mereka juga dapat menyokong pekerjaan Tuhan dengan persembahan dan persepuluhan mereka. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, beri bijaksana bagi yang penyimpan keuangan ini untuk mengatur dengan hikmat daripada Tuhan. Dan berkatilah dia dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua ini. Kami percaya apabila Tuhan menghendaki, tidak ada mustahil bagimu untuk memberkatinya. Saat ini kami sudah menerimanya. Kalau Engkau menghendakinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin.